Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Senang sekali pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing mengenai IAD. Jadi kemarin saya dihubungi untuk memberikan materi mengenai IAD. Sedikit banyak tadi sudah dibahas oleh Nurse Kana Fajar. Jadi ini materinya kebetulan overlapping. Jadi jangan bosan kalau nanti diulang-ulang lagi atau misalnya nanti ada yang mungkin tidak jelas bisa ditanyakan supaya kita bisa sama-sama mendapatkan manfaat dari webinar hari ini. Izin saya share screen. Ya. Jadi hari ini saya dapat eh, materi, eh, diminta untuk memberikan materi mengenai patofisiologi dan diagnosis klinis IAD, pendekatan medis dan tata laksana IAD berbasis bukti. Topik bahasannya hari ini kita membahas tentang definisi dulu, kemudian patofisiologi atau patogenesisnya, gambaran klinis, kemudian bagaimana cara kita mengakses IAD, lalu prinsip tata laksana. Secara garis besar sebetulnya sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Nerskana. Sebagai pendahuluan, jadi IAD itu merupakan salah satu bagian dari MASD. Nah, MASD itu adalah Moisture Associated Skin Disease atau kelainan kulit yang terkait dengan kelembapan, di mana MASD ini terdapat 4 jenis, yaitu IAD, dermatitis intertrigo, yaitu dermatitis yang terjadi pada lipatan-lipatan, kemudian periwound moisturized associated skin damage, jadi ini adalah kerusakan kulit terkait dengan eksudat luka, makanya dia disebutnya periwound. Kemudian yang terakhir adalah peristomal moisturized associated skin damage. Jadi ini letaknya di sekitar stoma. Nah, dari 4 jenis ini, semuanya penyebabnya adalah kontak dengan cairan tubuh. Intinya adalah penyebab dari dermatitis-dermatitis ini adalah kontak berkepanjangan kulit dengan cairan tubuh. Cairan tubuh yang berkontak itu apa saja? Yang pertama adalah urin atau feses. Ini misalnya pada kasus yang akan kita bahas, IAD atau Incontinence Associated Dermatitis. Itu penyebabnya dari urin dan feses. Kemudian cairan tubuh ada jenis lain lagi, keringat. Keringat itu merupakan salah satu jenis cairan tubuh. Nah, keringat ini juga bisa menyebabkan eh, MASD juga, di mana kalau keringat ini biasanya MASD yang disebab diakibatkan adalah dermatitis intertrigo. Jadi dermatitis yang terjadi pada area-area lipatan. Paling mudah misalnya pada ketiak, kemudian pada bawah payudara, terutama pada perempuan gitu. Kemudian misalnya di area-area selangkangan. Nah, itu merupakan bisa dipacu oleh kontak berkepanjangan dengan keringat. Kemudian saliva atau air liur itu juga bisa menyebabkan MASD. Kemudian eksudat luka termasuk di situ, misalnya pada luka-luka yang kronis, kemudian berair terus, biasanya di pinggir-pinggirnya itu juga nanti akan semakin melebar, membasah gitu. Itu bisa menyebabkan MASD. Kemudian juga cairan stoma juga bisa menyebabkan MASD berupa peristomal MASD. Nah, untuk MASD itu dia bisa disertai dengan luka ataupun tidak luka. Jadi nggak usah dibayangkan bahwa semua MASD termasuk IAD itu harus luka. Enggak. Jadi kadang-kadang dia bentuknya hanya kemerahan saja, kulitnya intak, utuh, tapi eh, ada inflamasi di situ. Kemudian bisa juga disertai dengan infeksi sekunder. Infeksi sekunder itu misalnya kalau ada bakteri nempel di situ sehingga muncullah pus, atau misalnya saking lembabnya overgrowth atau tumbuh jamur kandida sehingga terjadi infeksi sekunder dengan jamur. Jadi
MASD ini merupakan suatu terminologi terdiri dari penyakit-penyakit macam-macam. Nah, bisa juga ditumpangi dengan infeksi atau non-infeksi, bisa juga dengan ada luka atau tidak luka. Ini nanti mempengaruhi keputusan kita bagaimana cara kita merawat pasien. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, mungkin ini saya cuma mengulang saja bahwa sudah dijelaskan juga tadi oleh Nurse Kana bahwa IAD atau Incontinence Associated Dermatitis penyebabnya adalah urin atau fekal, letaknya biasanya pada perineum, pantat, atau paha bagian atas. Sedangkan kalau untuk dermatitis-dermatitis lain, nanti mungkin ini materi juga akan saya kirimkan nanti ke Mbak Ulis. Mungkin kalau misalnya teman-teman di sini butuh materi ini nanti bisa dibaca sendiri untuk dermatitis intertrigo, peristomal maupun periwang. Nah, untuk patofisiologinya seperti apa? Sedikit banyak tadi sudah dijelaskan oleh Nurse Kana bahwa lembab lembab itu terutama kalau misalnya pada area-area eh, IAD, jadi predisposisi IAD itu kan pada area gluteus, kemudian pada area kemaluan, termasuk juga pada upper thigh atau paha atas, itu kontaknya dengan urin, feses, kemudian atau bisa juga urin dan feses, atau bisa juga karena cara pembersihan yang nggak tepat. Nah, kalau urin itu dia akan meningkatkan pH, meningkatkan ureanya itu di mana dia sifatnya cenderung basa sehingga dapat meningkatkan pH sehingga bisa memacu kolonisasi mikroba di mana hal-hal tersebut akan bisa menurunkan permeabilitas kulit dan juga merusak barrier function. Barrier function itu fungsi sawar kulit. Jadi kulit itu punya fungsi untuk melindungi atau melapisi eh, supaya dia itu cairan-cairan yang berbahaya itu tidak masuk ke dalam. Jadi dia adalah perlindungan yang di luar. Nah, kalau ini semua rusak, kulitnya akan menjadi lebih lemah sehingga terjadilah inflamasi berupa IAD. Demikian juga feses, di mana feses itu mengandung enzim fekal, di mana pH-nya itu juga cenderung basa dan dia bisa meningkatkan kolonisasi mikroba sehingga pada ujungnya sama. Nah, apalagi kalau combo itu ya urin ya feses gitu. Di mana ada peningkatan urea amonia, peningkatan pH, fekal enzimnya juga dia merusak kulit, kemudian peningkatan mikroba, apalagi dia semakin tambah parah. Demikian juga dengan frequent cleansing. Jadi kalau membersihkan berlebihan, misalnya maksudnya bagus sebetulnya supaya nggak kotor, tapi dikit-dikit disabunin, dikit-dikit dikasih alkohol atau dikasih betadin. Nah, itu justru menyebabkan suatu reaksi iritasi pada kulit, di mana reaksi ini berupa reaksi kimia karena bahan-bahan tersebut, tapi juga bisa juga iritasi fisik karena sering digosok-gosok, sehingga kulitnya akan menjadi lebih lemah. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan sama juga permeabilitas kulitnya dan fungsi bariernya menjadi lemah. Di mana dengan permeabilitas kulit dan fungsi barier yang melemah ini dapat menyebabkan bakteri itu tumbuhnya berlebihan sehingga terjadi infeksi kulit, kemudian terjadi perlemahan kulit dan inflamasi. Ditambah lagi kalau memakai Pampers, misalnya pada IAD ini kan biasanya pada pasien-pasien tua yang dia immobile, bedridden, jadi banyaknya di duduk atau cuma rebahan aja, nggak banyak bergerak, di mana berarti kan harus memakai Pampers. Pampers yang dipakai lama itu biasanya dia nanti lama-lama itu akan semakin penuh, penuh berat dan menggesek-gesek kulit di sekitarnya. Nah, sehingga nanti peradangannya akan semakin berat. Gambaran klinisnya seperti apa? Ini sih MASD secara umum ya. Jadi ini kalau kita melihat incontinence associated dermatitis atau IAD, kita bisa melihat pada area-area yang kontak dengan feses atau urin, terutama mungkin di bokong, kemudian di paha atau di selangkangan gitu, akan ada kemerahan. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat kulitnya sudah mulai terkelupas, sudah mulai ada luka.
gitu. Nah, ini biasanya pada IAD yang mungkin cukup lama atau tidak tertangani dengan baik. Nah, kalau misalnya intertriginosa yang tadi, yang lipatan-lipatan tadi, kita bisa melihat di area lipatan itu ada kemerahan, tapi memang jarang disertai dengan sampai luka-luka. Sedangkan kalau peribound ini adalah luka kronis, kita bisa melihat di pinggir-pinggirnya juga terlihat lebih merah, kemudian juga terlihat jaringan nekrotik. Sedangkan kalau pada peristomal, ini stomanya gitu ya. Nah, kita ngelihat di pinggirnya ini ada eritematosa atau kemerahan dengan batas tegas. Kemudian ini tampaknya juga masih ada sisa-sisa dari produk cairan tubuh. Sepertinya ini masih ada sisa fesesnya yang terlihat. Nah, kita fokus ke IAD. IAD ini sebetulnya merupakan eh, reaksinya banyaknya adalah reaksi iritasi. Jadi biasanya dia bukan merupakan reaksi alergi, tapi justru merupakan reaksi iritasi. Bedanya apa? Kalau alergi itu penyebabnya karena alergen. Jadi bahan-bahan yang dioleskan ke kulit atau kontak dengan kulit dan memicu reaksi imunologis di mana nanti akan terjadi peradangan tapi biasanya ada fase sensitisasi dulu, baru kemudian terjadi fase elisitasi. Jadi kalau alergi itu tidak langsung muncul saat itu juga. Bisa juga munculnya sudah lama, dalam sampai 2 bulan gitu baru muncul. Sedangkan kalau iritasi itu biasanya tergantung sifat bahan iritannya. Kalau dia sifatnya lemah, eh, dia membutuhkan kontak berkali-kali baru bisa menimbulkan iritasi. Akan tetapi kalau dia sifatnya kuat, 1 atau 2 kali itu bisa langsung jadi iritasi. Jadi onsetnya biasanya cenderung lebih cepat daripada alergi. Nah, IAD ini biasanya merupakan suatu kombinasi antara faktor kimia dan faktor fisik, di mana feses dan urin itu meningkatkan pH sehingga menyebabkan suatu iritasi. Kemudian gesekan dan garukan juga bisa menyebabkan kerusakan struktur kulit dan kulitnya akan menjadi lebih rapuh. Kemudian jangan lupa karena di area situ merupakan area-area yang sensitif ya. Di situ tuh banyak sekali kuman yang tinggal di situ baik sebagai patogen maupun sebagai flora normal, sehingga kalau ada peradangan di situ dapat meningkatkan resiko infeksi kulit. Umumnya, biasanya infeksi kulit Staphylococcus aureus, dan kalau jamur itu paling banyak justru Candida albicans. Nah, ini adalah beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan kalau kita akan mengakses pasien dengan IAD. Yang pertama, harus ada histori atau riwayat atau inkontinensia. Jadi tegakkan dulu bahwa di situ pasti ada inkontinensia. Kemudian yang kedua, faktor risikonya adalah adanya keterbatasan eh, fungsional sehingga menyebabkan risiko terjadinya friksi atau eh, robek itu jadi semakin banyak. Misalnya pada kasus-kasus pasien yang bedridden atau pasien yang immobile. Kemudian juga bisa terjadi pada pasien-pasien yang mempunyai keterbatasan kognitif sehingga dia tidak bisa merawat diri. Misalnya pada pasien immobile, kemudian pasien yang obesitas, pasien dengan gangguan saraf, termasuk di situ adalah demensia. Kemudian juga ada perubahan terhadap yang pada nutrisi atau eliminasi yang dapat menyebabkan perubahan asiditas dari feses. Misalnya adalah nasogastrik atau perkutan gastrotomy feeding serta diare. Kemudian kondisi kulit oklusif, misalnya menggunakan pampers yang lama banget, nggak diganti-ganti sampai terlalu lembab, itu juga bisa menyebabkan risiko terjadinya IAD. Kemudian paparan terhadap friksi atau gesekan, yaitu tadi misalnya membersihkan terlalu sering atau membersihkan dengan cara yang tidak benar, sehingga malah kulitnya jadi lecet. Lalu, kalau misalnya pada individu IAD itu biasanya juga disertai dengan gejala subjektif berupa gatal, panas, atau bahkan perih. Nah, sebagai gambaran, kalau ini saya dapat dari Gen Global IAD atau Globiat,
Jadi dari sana mereka membagi menjadi dua, merah saja atau merah dengan skin loss. Skin loss itu berarti ada luka atau ada kulit yang mengelupas. Nah, yang merah saja, cuma merah, itu dibagi dua juga. Ada yang cuma merah, tapi tidak ada tanda infeksi. Kemudian ada yang merah, tapi juga disertai dengan tanda infeksi. Nah, kalau yang untuk merah saja tanpa tanda infeksi, ini kita bisa bilang bahwa ini sebetulnya derajat yang paling ringan. Nah, tapi kalau sampai ada tanda infeksi, berarti kita harus pikirkan untuk cara-cara juga bagaimana caranya untuk mencegah untuk infeksinya supaya tidak menyebar dan juga menyembuhkan infeksinya. Jadi kalau misalnya yang dengan tanda infeksi itu apa saja? Tanda infeksi itu biasanya juga disertai dengan vesikel atau bula, kadang juga ditandai dengan adanya pus atau pustul. Kemudian juga bisa di pasiennya mengeluhkan eh, rasanya lebih sakit gitu. Kemudian kalau kita pegang ada tanda-tanda radangnya, jadi kemerahan, lebih bengkak, ada rasa nyeri, kalau dipegang lebih panas, seperti itu. Nah, kemudian untuk kategori dua, yaitu dengan skin loss atau dengan luka, itu bisa saja terjadi dengan infeksi maupun tanpa infeksi. Jadi sebetulnya dua-duanya itu sama, cuma bedanya satunya luka, satunya tidak luka. Nah, kalau misalnya terjadi tanpa infeksi, dia hanya ada ekskoriasi atau lecet-lecet, bisa juga luka, membasah gitu, tapi kita tidak melihat tanda-tanda seperti ada nanahnya atau tidak, kemudian tidak panas gitu ya. Nah, tapi bisa juga teraba eh, lebih 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 bengkak juga. Nah, kalau misalnya dengan tanda infeksi ya lebih jelas, kemudian mungkin ada jaringan nekrotiknya, bisa juga disertai dengan pus. Kalau sampai ada infeksi em, jamur, biasanya itu nanti bercaknya lebih merah, merah sekali. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu ada kita sebut namanya lesi satelit. Jadi di pinggir-pinggirnya itu ada bercak merah yang lebih kecil-kecil gitu. Itu biasanya merupakan tanda dari jamur. Nah, kemudian ini saya dapatkan dari suatu jurnal bagaimana cara untuk mengakses. Jadi ini merupakan salah satu cara yang bagus untuk dokumentasi juga, di mana nanti kita bisa menggambarkan kemerahannya berapa persen, skin loss-nya berapa persen, kemudian ada edema maserasi atau tidak, kemudian ada tanda infeksi atau tidak, kemudian gejala subjektif pasien juga didokumentasikan di situ, termasuk juga skala nyerinya gitu. Itu bisa dilakukan pencatatan sehingga untuk nanti kita tiap harinya kita follow up itu kita bisa menilai ini ada perbaikan atau tidak, itu dokumentasinya akan lebih baik. Nah, untuk pencegahan IAD, ya ini secara garis besar sama juga seperti tadi dijelaskan sama Nurse Kana, di mana kalau di jurnal-jurnal yang saya baca, itu yang pertama kita mencegah dulu. Jadi pencegahan adalah kunci. Nah, caranya seperti apa? Pertama adalah support continence. Jadi kalau bisa kita bagaimana caranya mensupport si pasien ini supaya bisa BAB dan BAK dengan lebih baik gitu. Jadi tidak sampai melebar kemana-mana gitu. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah penurunan BB, penurunan berat badan, terutama pada pasien-pasien yang mungkin dia obesitas sehingga susah gerak gitu. Bisa jadi dia IAD-nya terjadi karena beliau susah bergerak karena keberatan badan. Nah, ini merupakan salah satu upaya yang bisa kita lakukan. Mungkin nanti akan bekerja sama dengan teman-teman ahli gizi atau dengan dokter spesialis gizi klinik. Nah, hal lain yang bisa kita lakukan adalah latihan otot dasar panggul atau disebut juga dengan senam Kegel. Tujuannya apa? Terutama pada kasus-kasus yang inkontinensia urin itu merangsang otot-otot di panggul itu supaya bisa menahan bladernya sehingga tidak
bocor begitu saja. Jadi ototnya dilatih untuk menahan, ada tahanan di situ sehingga kencing tidak keluar begitu saja. Kemudian ada juga eh, cara untuk memodifikasi makanan atau minuman. Kenapa? Karena ternyata pada pasien-pasien yang inkontinensia dan terlalu suka makanan-makanan yang sifatnya pedas atau sifatnya asam, itu biasanya nanti urinnya akan lebih asam atau bahkan lebih merusak. Jadi termasuk juga diare, di mana diare itu misalnya karena suka makan pedas, pasiennya diare. Nah, biasanya stool atau cairan BAB yang keluar dari diare itu dia sifatnya lebih keras, lebih merusak daripada kalau BAB-nya konsistensinya normal. Seperti itu. Sehingga pada kasus-kasus seperti ini bisa dipikirkan untuk memberikan makanan yang lebih mudah dicerna, kemudian less acid, jadi kurang kurang tidak begitu asam gitu ya, sehingga produk-produk dari urin maupun dari fesesnya dia tidak terlalu keras gitu. Nah, kemudian ada opsi juga pembedahan, tapi sebetulnya untuk hal ini kita dikatakan less preferable karena ini sebetulnya risikonya lebih besar. Kemudian selain itu juga pada kasus inkontinensi mungkin itu bisa dipasang kateterisasi. Akan tetapi kateterisasi itu kan juga sebetulnya kita juga harus hati-hati karena dengan penggunaan kateter itu bisa meningkatkan risiko infeksi saluran kencing. Nah, kemudian yang kedua adalah produk continence atau absorben. Termasuk di sini mungkin absorben luka atau absorben urin dan fesesnya. Jadi bagaimana kalau misalnya ada lukanya, bagaimana kita memilih dressing di lukanya sehingga dressingnya itu juga eh, optimal, tidak kemana-mana dan mempercepat penyembuhan lukanya. Nah, kemudian juga untuk eh, feses dan urinnya juga, kita juga harus memilih pampers yang baik. Jadi pampersnya yang penyerapannya bagus, kemudian mungkin permukaannya lebih halus sehingga tidak menyebabkan gesekan berlebihan pada kulit, terutama kulit pantat maupun kulit pubis begitu. Kemudian jangan lupa untuk penggantian secara rutin. Nah, penggantian secara rutin ini kenapa penting? Karena kalau feses itu dibiarkan lama berkontak dengan eh, kulitnya itu jadi lebih rapuh. Jadi memang sebaiknya kalau udah ada pipis atau BAB-nya segera diganti. Kalau nggak cepat-cepat diganti, memang ada resiko bahwa nantinya malah akan eh, semakin inflamasinya semakin banyak begitu. Nah, tapi jangan lupa, tadi kan sudah disebutkan juga bahwa untuk pembersihan juga tidak boleh terlalu sering. Karena kalau pembersihan terlalu sering, nantinya justru akan menyebabkan masalah baru. Iritasi iya, inflamasi iya, luka baru iya. Nah, mungkin kalau misalnya mau sering diganti pun, sebaiknya jangan menggunakan alkohol, jangan menggunakan tisu basah gitu. Kalau yang malah mending kita menggunakan eh, kapas dan air bersih saja gitu. Tidak perlu sering-sering digosok pakai sabun. Nah, kemudian yang ketiga adalah produk dan perawatan kulit. Nah, bisa digunakan krim protektif atau skin barrier cream. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melindungi kulit yang nantinya mungkin terpapar oleh produk tubuh, cairan tubuh, misalnya urin dan feses, supaya tidak langsung mengalami iritasi. Gitu. Jadi kita membentuk kayak memberikan suatu lapisan pelindung sebetulnya kepada kulit. Kemudian jangan lupa juga untuk pembersihan kulitnya, bersihkan dengan sabun yang lembut. Jadi jangan memakai sabun-sabun yang dia sifatnya terlalu basah atau bahkan terlalu asam. Biasanya penggunaan sabun disarankan sabun-sabun yang mild, hypoallergenic, kemudian eh, pH pH-nya jangan terlalu jauh dari pH kulit normal. Jadi pH kulit normal itu slide.
asidik dia ya, jadi agak asam antara 5 sampai 5,5. Nah, pilihannya adalah bisa menggunakan sabun yang memiliki surfaktan atau sabun dengan sintetik deterjen. Tapi memang tidak disarankan, misalnya nih biar bersih digosok pakai detol. Jangan, justru ini menyebabkan kulitnya lebih mengalami iritasi karena detol itu dia lebih ke detol atau sabun-sabun antiseptik itu cenderung lebih ke basa pH-nya. Nah, kemudian tata laksananya bagaimana? Tata laksananya yang pertama adalah pada IAD yang ringan. IAD yang ringan tuh ciri-cirinya seperti apa? Misalnya eritema ringan, eritema, kemudian nyeri ringan, ada gatal, mungkin agak moist-moist lembab-lembab yang membasah gitu, kita bisa memberikan produk kulit lipofilik atau film forming produk. Tadi sudah diperagakan oleh Nurse Kana. Kemudian menghindari oklusi yang terlalu lama. Kenapa? Kalau oklusinya terlalu lama, lembabnya terlalu lama, si kulit itu jadi lebih rapuh sehingga lebih mudah meradang. Kemudian pemilihan produk absorben kapasitas tinggi eh, atau produk yang ramah ramah terhadap kulit. Maaf, ini saya terlewat untuk mengetik. Kemudian jangan lupa juga untuk di angin-angin gitu ya. Jadi memang supaya sirkulasi udaranya bagus sehingga eh, luka atau eritemanya bisa lebih kering, lebih cepat membaik gitu. Pasien diposisikan pada posisi semipronasi. Jadi nanti termasuk di situ mungkin eh, teman-teman bisa membantu pasien gimana sih posisinya supaya area yang di situ nggak kesekep terus gitu. Misalnya dalam beberapa menit dibiarkan dulu di angin-angin supaya cepat kering. Nah, pada IAD yang moderat sampai berat biasanya dicirikan juga dengan erosi membasah dan ekskoriasi. Jadi dia lukanya terlihat, kemudian ada mungkin keluar cairan tubuh juga, cairan eksudat luka, ekskoriasi bisa juga disertai dengan rasa nyeri, kemudian bisa juga mungkin terasa nyerinya lebih berat daripada yang pertama, dan juga eh, peradangan yang dicirikan dengan mungkin lebih panas gitu atau lebih sakit. Nah, sama juga bisa diberikan pemberian pemberian produk kulit lipofilik film forming produk. Kemudian kalau inflamasinya sangat berat gitu ya, misalnya pasiennya kesakitan atau gatal sekali dan kita melihat di situ bahwa memang arahnya ke dermatitis yang berat, bisa diberikan steroid topikal. Akan tetapi memang steroid topikal ini hanya bisa digunakan dalam jangka waktu pendek dan harus dalam supervisi. Kemudian hindari penggunaan sabun biasa, gunakan sabun yang lembut atau sintetik deterjen. Kemudian sama juga hindari oklusi yang terlalu lama dan area yang cedera diangin-anginkan. Kemudian kalau sampai terjadi infeksi, obati sesuai dengan infeksinya. Jadi kalau ada infeksi jamur, kita bisa berikan obat jamur, topikalnya misalnya ketokonazol, kemudian mikonazol atau clotrimazole gitu ya untuk mengobati jamurnya. Kemudian kalau misalnya ada infeksi bakteri, kita bisa memberikan antibakteri, bisa berupa topikal. Andai kata memang sampai dalam dan berat, kita bisa berikan yang oral juga. Akan tetapi ini juga nanti disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kemudian infeksi juga bisa berupa superinfeksi antara jamur dan bakteri. Jadi eh, terjadi dua macam infeksi dalam satu pasien gitu. Ya ini juga nanti pastinya pengobatannya juga harus terpadu atau holistik. Nah, kemudian dari tadi kita udah ngomongin skin barrier cream. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya, punya pengetahuan mengenai skin barrier cream, tapi ada juga yang mungkin masih bingung. Skin barrier cream itu apa? Nah, skin barrier cream itu bermacam-macam. Jadi dia ada yang petrolatum petrolatum base barrier ointment misalnya. Ini gampangnya Vaseline, kemudian juga ada yang zinc oxide jadi petrolatum mengandung zinc oxide. Nah, kenapa? Karena zinc oxide ini sebetulnya dia punya sifat untuk menyerap kelembapan supaya dia nggak terlalu lembab gitu. Nah, zinc oxide ini dia biasanya bentuknya suatu pasta yang warnanya putih harum gitu. Dia bisa eh, em, membentengi kulit ya, jadi memprotektif kulit dari eh,
cairan seperti eksudat, urin maupun cairan lainnya. Kemudian ada juga dimeticon atau silicone based barrier ointment. Kemudian ada film forming polymers in water or organic solvent maupun cyanoacrylat. Jadi ini memang nanti mereknya bermacam-macam. Mungkin Nerskana atau teman-teman di Buker mungkin lebih tahu versi Indonesianya ini apa saja gitu. Karena ada mereknya memang macam-macam. Nah, sebagai penutup, IAD ini terjadi akibat overhidrasi kulit, akibat kontak dengan cairan tubuh dalam jangka waktu yang lama, di mana manifestasinya dapat berupa kemerahan pada kulit, maserasi, dengan atau tanpa infeksi sekunder. Lalu perlu dilakukan asesmen dini sehingga IAD dapat cepat teratasi. Lalu tata laksana IAD bertumpu pada pencegahannya. Jadi kalau bisa kita mencegah dia nggak tambah parah, atau kalau misalnya memang di tahap awal kita cegah supaya dia nggak tambah menyebar kemana-mana. Kemudian di situ juga diperlukan pemilihan produk absorben serta perawatan kulit yang baik dan benar. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Erdina yang sudah memberikan paparan materi yang sangat luar biasa. Kita berikan applause juga nih untuk Dokter Erdina dan kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Nah, ini sudah ada yang raise hand nih, Dok. Dari Ibu Ya, Risna Afri, saya akan spotlight juga. Oke. silakan. Ya, silakan Bu. Oke, sudah bisa Bu Risna? Oke, silakan untuk pertanyaannya. Terima kasih dok. Ini agak sedikit menyimpang dok, mohon maaf. Bukan yang kan MSD kan ada jenis-jenisnya kan? Mm-mm. Kedengaran enggak dok dok? Mak kedengaran enggak saya? Kedengaran Bu. Ya MSD kan ada jenis-jenisnya. Yang Mm-mm. yang salah satunya selain IAD adalah intravenous dermatitis. Iya, betul. Biasanya terdapat pada orang yang BB-nya over, ya kan? Iya, iya. Nah, yang pertama saya ingin tanyakan adalah bagaimana kita membedakan kalau misalnya ada pasien datang ke tempat kita bahwa dia itu jamur di lipatan badannya karena dia gemuk, ya kan? Ke itu dengan intravenous dermatitis. Mm. Bagaimana membedakannya? Seandainya kita masih ragu untuk membedakannya karena nggak mungkin bayang-bayangnya sama-sama gelap ya kan. Kita kami kan bukan expert seperti dokter, cuman apakah kita lebih menganggapnya sebagai dermatitis atau kita anggap sebagai jamu atau kita treatment sebagai dua-duanya. Nah, itu kedua. Oke. Yang satu, itu pertanyaan saya. Kedua, yang ini dok, yang mau saya tanyakan. Eh, Kapan kita penata laksanaan kita memberikan pasien pada suatu penyakit kulit, itu kapan kita, ini sudah indikasi loh. Penyakit kulit apapun maksud saya, yang generalnya. Oh, ini sudah butuh antibiotik. Kapan kita, oh ini sudah butuh loh. Kita butuh antibiotik tambahannya sudah waktunya kita turun tangan untuk pemberian antibiotik. Itu saja dok, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Risna Afrianti. Ini dokter ya, Dok? Iya siap dok. Oke, dokter di mana, Dok? Palembang dok. Oh, di Palembang. Iya, Dok. Ya, salam kenal ya, Dok ya. Ya sama-sama dok. Iya, Dok, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba menjawab ya, Dok. Yang pertama tadi, bagaimana cara membedakan antara intertrigodermatitis ini dengan jamur? Begitu ya, tadi Siap siap. secara eh, ringkasnya seperti itu. Nah, memang kalau misalnya kita melihat sekilas itu hampir mirip dok. Cuma kalau misalnya intertrigo itu biasanya kita melihatnya dia merah shiny gitu ya. Di Hmm, area-area lipatan, hmm, banyaknya memang bawah payudara. Kalau perempuan itu banyaknya di bawah payudara, kemudian di area selangkangan. Nah, kalau misalnya membedakan dengan jamur itu bagaimana? Nah, kita perlu melihat tanda-tanda infeksi jamur dok. Kalau jamur di bagian situ kan pilihannya dua ya, hmm. antara Tinea corporis atau Ya, Candidiasis ya dok ya. ya siap. Ya, kalau misalnya Tinea corporis biasanya kita menemukan gambaran seperti kurap. Jadi anular, lesinya kemerahan dengan central clearing, di tepinya tampak lebih merah, kemudian ada sisik-sisiknya.
Nah, kalau misalnya Candida itu kita menemukannya biasanya bercak kemerahan, kemudian ada lesi satelitnya, Dok. Jadi di pinggir-pinggirnya itu ada satu yang besar di tengah, Hmm, hmm. di depan, kemudian di pinggir-pinggirnya tuh ada kemerahan-kemerahan kecil, Oh gitu sih. kemudian Hmm. rasanya tuh gatel, gatel, gatel panas gitu. Gatelnya Hmm. eh, lebih pemberat ketika dia keringetan, gitu, Dok. Nah, sebetulnya saya juga kadang-kadang masih bingung, Dok, karena beberapa kasus kan eh, si jamur ini misalnya sudah diberi intervensi, Iya sih ya. kemudian Itu. berbeda, Ya, ya kan? itu. Berbeda ininya, Hmm. berbeda gambaran Iya, klinisnya, iya, iya. sehingga jadi kita sebutnya tinea incognito ya, Dok. Nah, Ya. itu nanti kalau amannya sebetulnya kalau kita menghadapi suatu keraguan-raguan, Itu. apakah ini jamur, apakah ini suatu dermatitis, sebaiknya malah mendingan kita megang jamurnya dulu, Dok. Oh iya, iya. Oke, 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 oke. Kenapa? Karena kalau jamur itu dikasih steroid, kadang-kadang nanti tampaknya membaik, Hmm, tapi hmm, nanti hmm, justru akan eh, dalam jangka waktu beberapa bulan misalnya, dia hmm. nanti akan semakin luas jamurnya. Jadi Siap. Hmm. kalau saya sih biasanya saya tembak ke jamur dulu, gitu dok. Itu Kalau dok memungkinkan, dalam bentuk salep atau langsung kita tembak obat makan? hmm, pakai salep aja dulu dok. Oke, oke, iya, iya. Pakai salep aja. Hmm, Kita nanti evaluasi dulu 2 minggu misalnya. hmm, Kalau hmm, misalnya ternyata belum membaik juga hmm. atau tidak ada perbaikan, ya kemungkinan memang ini suatu dermatitis Dermatitis. gitu. Jadi Siap, 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 kita siap, siap, tidak siap. memperparah jamurnya gitu. Oke, oke, siap, siap. Nah, Terima kasih, terima terus kasih. sambil jangan lupa kalau misalnya masih memungkinkan, kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang KOH jamur. Jadi, tapi mungkin agak sulit ya Iya, kalau di iya, iya, puskesmas. iya, iya, iya. Uh, Modalnya sebetulnya cuma slide glass sama ini dok, mikroskop. KOH Hmm, tuh murah banget. Saya juga sering beli gitu ya. Jadi kalau hmm, saya ragu-ragu, kadang saya suka kerik gitu. Saya hmm, tetesin KOH satu hmm, tetes, kemudian saya periksa di bawah mikroskop. Kalau hmm, misalnya ada gambaran jamur tinea ataupun candida itu terlihat sih dok nanti. Itu merupakan salah satu alat bantu. Tapi kalau memang hmm, tidak tersedia ya terapi empiris dulu dok, begitu. hmm. Nah, Eh, kemudian yang kedua pertanyaannya tadi bagaimana cara kita eh, tahu bisa menilai apakah ini sudah perlu suatu intervensi hmm, antibiotik atau anti ya, jamur gitu kan dok ya. ya, siap. Sebetulnya sih kalau memang kita sudah melihat adanya tanda infeksi, boleh kok dok untuk diberikan Hmm, anti jamur atau hmm, antibiotik. Ya kita harus pasti dulu ini hmm, infeksinya jamur apa infeksinya hmm, hmm, mikroba gitu ya, sehingga tata hmm, laksana kita tepat. hmm, Tapi menurut hemat saya, kalau misalnya memang sudah dilihat ini pusnya banyak, hmm. kemudian hmm, tanda infeksinya jelas, pasiennya sampai demam, ya kalau grade-nya agak berat ya mending kita langsung berikan antibiotik yang oral ya dok ya. Hmm. Heeh. Tapi kalau misalnya dia kira-kira infeksinya superficial, pusnya nggak banyak, kemudian pustulnya sedikit-sedikit, eh, tanda infeksinya nggak terlalu berat, nggak apa-apa pakai topikal gitu. Oke, Begitu terima dok. kasih dok. Sama-sama dok. Oke, terima kasih Dok Risna ya, Dokter Risna. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi sudah ada dari Pak Hilal Mursyidi nih ya. Sebagai penderita dermatitis ingin bertanya, berarti penyakit ini tidak dapat disembuhkan ya? Jadi hanya dicegah dengan tindakan-tindakan yang sudah dijelaskan. Mungkin boleh diberi penjelasan dok, silakan. Iya, terima kasih Pak Hilal. Saya izin coba menjawab ya Pak. Jadi kalau dermatitis itu bisa sembuh atau enggak? Nah, itu memang banyak-banyak menjadi keluhan ya, karena dermatitis itu biasanya memang permasalahannya kambuh-kambuhan. Jadi pasiennya kesel duluan, aduh kambuh lagi gitu. Kalau ditanya bisa sembuh atau enggak, bisa, tapi ada risiko kambuh lagi. Jadi memang untuk dermatitis kita tidak bisa menjanjikan kesembuhan 100% nanti nggak akan kambuh, nggak bisa, Pak. Karena memang biasanya dermatitis itu banyak faktornya. Salah satunya adalah faktor genetik gitu, terutama pada pasien-pasien yang mungkin memiliki riwayat alergi pada keluarga, pada ayah, ibu, atau saudara sekandung, sehingga
secara genetik memang membawa gen alergi, tentunya kalau misalnya eh, lagi ketemu sama faktor pencetusnya atau triggering faktornya, bisa jadi akan kambuh. Kan tetapi kalau lagi baik-baik saja, atau misalnya lagi kondisinya lagi habis diobatin, kemudian fisiknya oke, eh, cuaca juga mendukung gitu, atau makannya kalau misalnya ada alergi makan, ada makanan yang dijaga, tidak makan makanan yang mencetuskan alergi, ya insya Allah aman Pak. Karena ini berkaitan juga dengan proses imunologis yang terjadi pada tubuh. Jadi kalau dermatitis itu memang kita bisa bilang, walaupun tidak semua, itu eh, merupakan penyakit yang sifatnya kronik residif, jadi suka kambuh-kambuhan. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya jawab. Oke, baik. Terima kasih Dokter Erlina untuk jawabannya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Hilal. Selanjutnya pertanyaan dari Dokter Diah Mm-mm. Istaraini. Nah, izin Mm-mm. bertanya dok, apakah VCO bisa membantu mencegah IAD yang dioleskan di tempat-tempat yang riskan tadi? Karena saya sering menyarankan memakai itu dok. Terima kasih. Silakan Dokter Oke, Erlina jawabannya. iya, baik Dokter Dia, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba menjawab ya Dok. Ya, memang VCO itu dia merupakan salah satu modalitas pelembab Dok. Jadi saya sendiri sebagai dokter kulit kadang-kadang memberikan VCO atau minyak kelapa bahkan pada pasien-pasien yang mengalami peradangan kulit, terutama pada kulit-kulit yang sangat kering, karena itu cukup baik dan cukup terjangkau. Pada kasus-kasus yang mungkin tidak disertai dengan infeksi jamur, bisa dok untuk diberikan VCO. Akan tetapi mungkin juga jangan, eh, jadi sebelum diberikan VCO dibersihkan dulu, kemudian baru digunakan VCO sebagai barrier protektif tadi. Boleh, nggak apa-apa dok, tapi pastikan tidak ada infeksi jamur, karena kalau misalnya pada infeksi jamur, biasanya dengan pemberian media-media yang oklusif takutnya memacu dia semakin banyak. Begitu dok. Oke, baik. Terima kasih Dokter Erdina yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ada lagi Bapak Ibu? Wah, oke, baik. Jika memang tidak ada lagi, kita cukupkan sesi diskusi yang sangat luar biasa bersama dengan Dokter Erdina. Tadi sudah sangat menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Sebelum menutup, mungkin Dokter Erdina bisa memberikan closing statement untuk webinar hari ini. Silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ulis. Closing statement-nya ya kira-kira mungkin semua sudah saya sampaikan tadi. Moga-moga juga cukup bermanfaat buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang penting dalam IAD sebetulnya adalah menjaga bagaimana caranya supaya nggak terlalu lembab di situ. Kalau misalnya ada urin atau feses, kita usahakan supaya tidak terlalu lama nempel di kulit, kemudian diganti. Akan tetapi dalam proses penggantiannya juga harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk di situ cara kita membersihkan kulit. Nah, kemudian jangan lupa juga bahwa kita sebagai petugas kesehatan gitu ya, mungkin ketemu pasien itu kan hanya beberapa menit gitu ya. Sementara mungkin teman-teman keluarga atau caregiver itu lebih lama berkontak atau mengurus dengan pasien. Sehingga kita harus mengedukasi juga caregivernya bagaimana cara merawat luka yang baik, bagaimana cara membersihkan, apa yang harus dilakukan itu memang mutlak harus diberitahu caregivernya, karena kita cuma merawat sebentar, tetapi 24 jam dalam sehari pasien itu dengan caregivernya. Sehingga kalau misalnya intervensi yang kita lakukan hanya dalam waktu 10 menit atau maksimal 1 jam itu tentunya eh, harus ditunjang juga dengan perawatan sehari-hari yang baik. Mungkin itu Mas. Oke, baik. Terima kasih Dokter Erdina. Saya senang sekali Ya, bisa mendengarkan lagi nih ya Dokter Erdina memberikan ilmu kepada kita semua. Kalau gitu, saya izin untuk foto bersama. Silakan Bapak Ibu yang ingin foto bersama bisa on cam nih ya, bisa terlihat wajah ganteng dan cantiknya. Oke, saya hitung. Siap nih. Satu, dua, tiga. Oke, ini Pak Hilal nih ya dengan masih ini ya. ya. Bu Risna juga ya Dokter Risna. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi.
Oke, terima kasih Dokter Erdina yang sudah memberikan materi hari ini sangat luar biasa. Iya, Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan bersama Solusi Medical Event. Sehat selalu, Dokter. iya, terima kasih Mbak Ulis. Saya izin pamit ya. Siap, terima kasih, Dok. Mari. Mari.